Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliar dengan NIM E1D121022, jurusan Administrasi Bisnis kelas A. Di sini saya akan membawakan materi terkait target pasar. Untuk penjelasan lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai. Target pasar merupakan suatu kelompok konsumen yang menjadi sasaran pendekatan bisnis untuk membeli produk yang hendak ditawarkan. Dengan kata lain, target pasar adalah kelompok yang akan dilayani sebagai konsumen dan biasanya mempunyai rentan usia, sifat, dan karakter yang hampir sama. Kemudian manfaat target pasar. Yang pertama, peningkatan penjualan. Perusahaan yang melakukan strategi target pasar yang tepat akan meningkatkan penjualan. Perusahaan akan fokus kepada calon konsumen potensial sehingga informasi tentang produk yang disampaikan tepat sasaran dan meningkatkan pembelian produk. Kemampuan untuk melakukan identifikasi kebutuhan konsumen akan menjadi dasar dari kebijakan dalam menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Yang kedua, kebutuhan market. Dengan menetapkan target pasar yang tepat, maka perusahaan dapat memperkirakan biaya iklan yang dibutuhkan. Strategi target pasar mampu mengoptimalkan biaya iklan sehingga tepat sasaran kepada konsumen potensial dan tidak menyasar ke semua orang. Kemudian yang ketiga, mengantisipasi pesaing. Di tengah ketatnya persaingan bisnis, perusahaan harus mampu mengetahui target pasarnya dengan tepat dan melihat kemampuan kompetitor dalam menguasai pasar. Beberapa hal yang menjadi perhatian perusahaan, seperti ancaman dari segmentasi pesaing, pendatang baru, dan ancaman produk substitusi. Perusahaan melakukan strategi target pasar agar mampu fokus terhadap keunggulan produk yang ditawarkan dibanding dengan pesaing. Perusahaan juga mampu menciptakan keunikan dan meningkatkan value advantage dibandingkan pesaingnya. Kemudian yang keempat, memudahkan membuat konten promosi. Semakin sesuai target pasar yang ditetapkan, maka semakin mudah untuk menentukan konten promosi yang akan diciptakan. Target pasar akan menentukan jenis konten promosi yang akan digunakan sesuai dengan kebiasaan konsumen potensial seperti konten promosi di media sosial, televisi, atau di media cetak baik lokal, regional, atau internasional. Kemudian yang kelima, membangun komunikasi ke pelanggan. Perusahaan akan dengan mudah membangun komunikasi dengan pelanggan sesuai dengan target pasar yang dipilih. Komunikasi yang baik dilakukan untuk memahami kondisi kebutuhan dan keinginan calon konsumen. Kemudian yang keenam, membuka peluang pasar lebih luas. Untuk menciptakan bisnis baru, maka perlu visi dan misi yang jelas. Visi dan misi dapat dirumuskan dengan memahami target pasar yang ingin dituju dengan tepat. Menurut Agustini 2003, penentuan target pasar ditentukan berdasarkan pada segmentasi. Yang pertama, geografis. Segmentasi dilakukan dengan mengelompokkan target berdasarkan pada lokasi, daerah, kota atau kabupaten, provinsi, wilayah negara, padatan penduduk atau iklim. Tujuan dari segmentasi berdasarkan geografis adalah untuk mengetahui bagaimana hubungan antara target pasar dengan harapan setiap wilayah yang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Seperti contoh, perusahaan yang memproduksi pupuk didistribusi ke wilayah yang memiliki lahan dan perkebunan. Kemudian yang kedua, demografis. Segmentasi yang dilakukan dengan mengelompokkan konsumen berdasarkan pada jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan, pendapatan, jabatan, agama, ras, status perkawinan, kelas sosial, dan lainnya. Tujuan pengelompokan ini agar perusahaan mampu merumuskan target pasar yang tepat sesuai dengan produk yang dihasilkan. Contohnya, penggunaan kosmetik pada wanita berdasarkan usia. Kemudian yang ketiga, psikologis. Segmentasi pasar yang dilakukan berdasarkan pada motivasi, kepribadian, persepsi, pengetahuan, sikap, kelas ekonomi, kepribadian, dan preferensi serta gaya hidup konsumen. Klarifikasi ini terbentuk dari nilai minat, kepercayaan yang dimiliki konsumen dalam memilih dan membeli sebuah produk yang mencerminkan pada gaya hidup dan kelas sosial masyarakat. Kemudian yang keempat, sosial kultur.
merupakan segmentasi pasar yang dilakukan berdasarkan pada sosiologis dan antropologi seperti keluarga, kelas sosial, budaya dan subudaya, lintas budaya, dan segmentasi pemasaran global. Target pasar dilakukan untuk mengarahkan segala aktivitas pemasaran ke kelompok konsumen tertentu agar pemasaran sesuai dengan karakter mereka. Target pasar penting dilakukan karena perusahaan mungkin tidak mampu melayani semua konsumen yang memiliki kebutuhan dan keinginan yang berbeda-beda. Kemudian strategi target pasar yang pertama, mass marketing. Strategi yang dapat dilakukan perusahaan adalah dengan mass marketing atau menjual produk ke semua orang. Strategi ini dilakukan jika produk yang dimiliki perusahaan bersifat umum dan dikonsumsi oleh seluruh masyarakat. Semakin banyak orang yang mengetahui produk perusahaan, maka semakin besar peluang konsumen untuk melakukan pembelian terhadap produk tersebut. Contoh produk kebutuhan sehari-hari seperti produk makanan dan minuman ringan, produk sabun, dan lainnya. Kemudian yang kedua, differentiated marketing merupakan salah satu strategi pasar yang disesuaikan dengan pengguna produk khusus. Differentiated dilakukan dengan memperlihatkan faktor demografi, misalnya adanya perbedaan sabun untuk wanita, sabun untuk pria, dan sabun untuk bayi. Kemudian yang ketiga, niche marketing. Strategi yang dilakukan terhadap pasar yang lebih sempit lagi, dikarenakan pasar memiliki karakteristik konsumen yang spesifik. Ciri dari pemasaran niche adalah pelanggan akan bersedia membayar lebih terhadap produk, perusahaan akan memiliki pertumbuhan penjualan yang potensial, dan memiliki nilai keekonomisan melalui spesialisasi. Bantuan strategi niche dapat menguntungkan perusahaan karena melindungi perusahaan dari persaingan perusahaan besar. Contoh, menciptakan produk pasta gigi untuk konsumen yang memiliki gigi sensitif. Kemudian yang keempat, micromarketing. Strategi pasar yang dilakukan ke pasar yang lebih kecil lagi. Hal ini dilakukan dengan melihat keterbatasan dari sisi lokasi, waktu, dan jenis barang yang dihasilkan oleh perusahaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi target pasar yang pertama, lokasi penjualan. Dalam menentukan target pasar, perusahaan perlu menentukan lokasi target pasar. Lokasi merupakan salah satu segmentasi geografis yang mempermudah pemasaran sesuai dengan produk yang ditawarkan. Lokasi penjualan dapat berupa lingkungan sekitar, desa, kota atau kabupaten, wilayah negara, atau negara bagian. Yang kedua, kebiasaan calon pembeli. Perusahaan harus mempelajari kebiasaan konsumen dalam menentukan pilihannya. Perilaku konsumen dapat dilihat dari sikap, pengetahuan, respon terhadap sebuah produk. Perusahaan perlu mempertimbangkan semua aspek dalam menciptakan produk, baik dari segi keunggulan, harga, media, pemasaran, sesuai dengan kebiasaan konsumen dalam memilih produk yang diinginkan. Kemudian yang ketiga, strategi bersaing. Dalam memilih strategi bersaing, perusahaan perlu memperhatikan strategi yang dilakukan oleh pesaing. Kemudian yang keempat, daya beli konsumen. Salah satu pertimbangan konsumen dalam membeli barang adalah melihat nilai ekonomis barang dan harga. Oleh karena itu, perusahaan perlu memperhatikan daya beli masyarakat sesuai dengan pendapatan dan kemampuan